Iran dan Israel tak ubahnya dua kutub yang bertentangan. Namun sejarah mencatat keduanya pernah menjalin hubungan mesra atas dasar kepentingan strategis. Jumat, 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan militer besar-besaran ke Iran. Serangan ini menyasar fasilitas nuklir serta pangkalan militer seperti Natanz, Fordow, Isfahan, dan bandara di Tabriz. Selanjutnya, pada 14 dan 15 Juni 2025, Iran membalas Israel dengan ratusan drone dan rudal balistik. Suara ledakan terdengar di Tel Aviv dan Yerusalem. Kondisi itu memicu ketegangan baru antara dua musuh besar di Timur Tengah. Lalu, apa yang melatar belakangi konflik Israel dan Iran selama ini? Bagaimana sejarah hubungan kedua negara? Ini adalah kisah panas dingin hubungan Israel dan Iran. Bersama saya Noviana, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Dekade tahun 1950-an, hubungan Iran dan Israel sejatinya terjalin hangat dan kedua negara menjadi mitra strategis hingga medio 1979. Di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran memasok 70% kebutuhan energi Israel dan membuka kerjasama di bidang migas, pertanian, dan intelijen. Namun semua berubah setelah revolusi Iran tahun 1979. Rezim Ayatollah Khomeini menganggap Israel sebagai musuh ideologis dan menyebutnya sebagai setan kecil. Israel juga dianggap sebagai simbol penindasan terhadap Palestina. Selepas masa itu, hubungan diplomatik keduanya pun putus. Namun, mereka tak benar-benar selesai. Pemicunya adalah perang Iran-Irak yang justru membuat Iran kembali menjalin kontrak rahasia dengan Israel. Israel diam-diam memasok senjata ke Iran demi kepentingan bersama karena Israel menganggap Saddam Hussein lebih berbahaya. Namun sejak 1990-an, rivalitas Iran-Israel makin terbuka. Israel melancarkan berbagai operasi rahasia untuk menghambat proyek nuklir Iran, mulai dari pembunuhan ilmuwan, serangan siber, hingga sabotase fasilitas nuklir. Di sisi lain, Iran memanfaatkan perang proksi. Strategi perang proksi Iran dilakukan dengan mendanai dan mempersenjatai kelompok seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Iran juga membangun lingkaran tekanan terhadap Israel. Perang saudara Suriah bahkan dimanfaatkan Iran untuk mendekat ke perbatasan Israel dengan mengirim senjata ke Hizbullah melalui wilayah Suriah. Februari 1979, rezim monarki Shah Reza Muhammad Pahlavi resmi runtuh. Ayatollah Ruhollah Khomeini yang saat itu selesai menjalani pengasingan di Paris kembali ke Iran untuk memimpin negara. Sejak saat itu, Iran berubah menjadi Republik Islam. Revolusi Iran ini secara mendasar telah mengubah struktur politik dan sosial Iran. Hubungan Iran dengan Barat, terutama Amerika Serikat pun berubah karena AS mendukung Pahlavi. Dalam 40 tahun terakhir, transformasi yang terjadi di Iran mengguncang struktur sosial, ekonomi, dan bahkan ekologi negara ini. Ketergantungan pada minyak menjadi titik lemah ekonomi Iran. Peran Iran-Irak dan sanksi internasional merusak industri energi negara. PDB per kapita turun dari $10.000 di era 70-an menjadi $6.900 di 2017. Salah satu yang menjadi pemicu konflik kedua negara adalah pengayaan uranium Iran yang disebut menjadi pondasi energi negara itu. Di sisi lain, AS dan Israel khawatir hal itu berubah menjadi usaha Iran untuk memiliki senjata nuklir yang mengancam keduanya. Dengan dalih mencegah Iran memiliki senjata nuklir, pada 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan militer ke sejumlah kota di Iran.
Sasarannya, fasilitas-fasilitas nuklir seperti Natanz, Fordow, dan Isfahan. Jet tempur F-35 dan F-15 serta drone buatan Amerika Serikat digunakan Israel dalam serangan ini. Bahkan, Israel diduga mengirimkan agen lokal untuk mengintai dan melumpuhkan sistem pertahanan udara Iran. Dalam perang menghadapi Iran, Israel mengerahkan sekitar 200 jet tempur, setara 60% kekuatan udaranya. Dalam video yang dirilis militer Sahel, terlihat F-16 dan F-35 bersiap menyerang dari berbagai pangkalan. Iran meningkatkan pengayaan uranium hingga 60% di Natanz dan Fordow. Meskipun masih di bawah ambang 90% untuk senjata nuklir, namun dinilai AS dan Israel membahayakan. Hal itu yang menjadi alasan Israel menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran lalu membalas dengan mengerahkan ratusan pesawat nirawak, termasuk varian Shahed, Muhajir, dan Fotros. Beberapa drone bahkan sempat melintas Yordania sebelum ditembak jatuh. Israel dibantu bom penghancur bunker 14 ton buatan AS. Sementara Iran punya ribuan sentrifugal dan rudal hingga 2000 km jangkauannya. Pada Jumat pagi, harga saham di Asia, Amerika, dan Eropa langsung rontok. Para investor berlari ke aset aman seperti emas. Tak hanya itu, harga minyak dunia di bursa Brent naik 2%, lalu merangkak hingga 6% dalam hitungan jam. Indonesia, Turki, dan Arab Saudi mengecam serangan Israel sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, AS dan sejumlah negara Eropa membela Israel dan menyalahkan Iran. Inikah awal dari perang terbuka antara dua musuh bebuyutan ini? Atau akankah ada putaran balasan lain yang lebih luas lagi? Perang antara Israel-Iran bukan hanya pertarungan ideologi, teknologi militer, dan kapasitas senjata, tetapi juga membuka luka lama dan meninggalkan jejak penderitaan baru bagi warga sipil di kedua belah pihak. Di tengah ketidakpastian global, konflik Israel-Iran bakal berdampak pada negara-negara di dunia. Selama tidak ada perubahan mendasar dalam orientasi ideologis ataupun strategi geopolitik, kemungkinan besar pasang surut kedua negara adidaya di Timur Tengah ini akan terus berlanjut dalam bentuk yang lebih kompleks dan berbahaya. Saya Noviana pamit, sampai jumpa.